Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang estimasi parameter proporsi untuk satu dan dua populasi. Materi ini adalah kelanjutan dari materi estimasi parameter rata-rata yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Seperti kita ketahui, dalam pengambilan suatu sampel, dalam pengambilan suatu sampel diperlukan suatu pendekatan atau perhitungan khusus supaya nilai yang kita ambil dalam sampel tersebut bisa mewakili nilai parameter yang ada di populasi. Sesuai dengan penjelasan yang telah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa estimasi parameter itu ada 3 seperti itu yang harus diketahui: rata-rata, variansi, dan proporsi. Nah, khusus untuk variansi tidak diajarkan dalam perkuliahan ini. Dalam perkuliahan ini hanya diajarkan sampai dengan estimasi proporsi. Sekarang kita kenalan dulu apa itu proporsi. Proporsi adalah bagian atau persentase dari suatu kejadian khusus dari keseluruhan data yang ada. Contohnya banyak sekali ya, misalkan proporsi mahasiswi perempuan dibanding dengan mahasiswi total di kelas A, seperti itu. Atau total mahasiswa yang berasal dari Kalimantan dibandingkan dengan total mahasiswa angkatan 2020. Jadi di sini secara umum adalah proporsi merupakan bagian. Jadi ada N dibagi dengan N besar. N kecil adalah subbagian dari kelompok N besar. N besar adalah total keseluruhan kelompoknya, seperti itu. Oke, sekarang ke bagian yang pertama, yaitu estimasi proporsi satu populasi. Jadi misalkan di sini kita mengambil data sampel, di sini ada satu kelompok populasi, kemudian kita mau mengambil ya sebagian kelompok dari populasi ini. Nah, ini katakanlah kelompok sampelnya kita keluarkan dari kelompok populasinya. Maka di sini di dalam data yang kita ambil dari kelompok sampel ini kita bisa menemukan proporsi sampel atau kita notasikan sebagai P-topi yang menyatakan estimasi dari proporsi sampel. Di sini tujuannya adalah membentuk interval konfidensi untuk mengestimasi proporsi satu populasi. Apa saja yang dibutuhkan dalam proses estimasi proporsi satu populasi ini? Yang pertama adalah notasi-notasi yang terkait adalah P, kemudian P-topi, N adalah banyaknya sampel, kemudian E atau error yang diizinkan, kemudian nilai Z alpha atau nilai tabel yang digunakan untuk membantu mencari error. Jadi pada umumnya nanti estimasi yang dibentuk adalah estimasi yang akan dibentuk adalah P proporsi di populasi, kita nanti dekatin dengan estimasi titiknya P-topi dikurangi dengan error, kemudian P-topi ditambah dengan error. Nah, nilai error inilah yang nanti akan kita hitung melalui interval konfidensi yang diberikan. Ya, ini bergantung dengan interval konfidensi. Kemudian interval konfidensi nanti bergantung dengan alfa. Alfa adalah taraf signifikansi. Kemudian bergantung lagi dengan nilai tabel. Tabel yang di sini yang digunakan ada 2, bisa Z atau dalam distribusi rata-rata ada juga tabel T, seperti itu. Oke, persyaratan umum dalam mencari estimasi proporsi satu populasi. Yang pertama, sampel acak sederhana, kondisi distribusi binomial terpenuhi, kemudian ada sedikitnya 5 kesuksesan dan 5 kegagalan. Dengan kata lain, NP lebih dari 5 dan NQ lebih dari 5. Kenapa di sini ada muncul binomial? Seperti kita seperti penjelasan pada bab sebelumnya ya, nanti bisa dicek kembali. Binomial itu terkait dengan event sukses atau gagal. Materi tentang ini ada di dalam bab distribusi variabel acak diskrit. Event sukses dinotasikan gitu ya di dalam pertemuan kemarin, pertemuan pertama. Event sukses kita nyatakan sebagai P-topi, event gagal P saja gitu ya, bukan P-topi.
event gagal kita notasikan sebagai key. Sehingga di dalam mengestimasi suatu proporsi nanti kita akan berfokus pada kejadian sukses atau kejadian yang akan diamati nanti apa. Itulah nanti yang akan membentuk nilai P-nya, seperti itu. Oke. Ini hubungan dengan binomial ya. Percobaan terdiri dari atas N kali atau N data atau N observasi. Banyaknya usaha yang sukses dinyatakan sebagai X, peluang suksesnya dinyatakan sebagai P, atau P sama dengan X per N, ya kan? Munculnya X dibagikan dengan banyaknya percobaan N. Kemudian peluang gagalnya 1 min P, dinyatakan sebagai Q. Nah, sekarang kita lihat dulu estimasi titik dari suatu proporsi tadi adalah P topi. P topi di sini dinyatakan P topi sama dengan X per N, sehingga ini berhubungan sama dengan kejadian binomial. P topi sama dengan banyaknya sukses yang muncul dibagi dengan banyaknya observasi atau banyaknya eksperimen atau pengamatan, seperti itu ya. Di sini bisa N pengamatan atau N eksperimen atau N observasi, tergantung dengan konteks soalnya. Baik, nah ini tadi konstruksi dari estimasi interval untuk proporsi. Jadi P itu sama dengan P topi dikurangi dengan E, kemudian terletak di antara P lebih kecil dari P topi ditambah dengan error, sehingga inilah yang nanti kita mau cari nilainya. Dari data kita pasti akan bisa menemukan ini. Dari data kita juga bisa menghitung E-nya nanti berapa. Dengan E adalah hasilnya Z alpha per 2 dikalikan akar dari P topi, Q topi dibagi dengan N. Sehingga untuk estimasi proporsi satu populasi di sini dia akan terkait dengan tabel Z, seperti itu. Z alpha per 2. Jadi alfanya nanti dibagi 2. P topi, Q topi. P topi sama dengan X per N, kejadian sukses dibagi dengan keseluruhan kejadian yang ada. Q topi sama dengan 1 dikurangi P topi. N banyaknya observasi. Banyak observasi dan seterusnya. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Di sini misalkan pada suatu sampel acak diketahui bahwa N sama dengan 500 keluarga memiliki pesawat televisi di Kota Karangjuang. Dari 500 keluarga yang memiliki pesawat televisi, ternyata ditemukan bahwa X sama dengan 340 keluarga yang masih memiliki TV tabung. Kemudian di sini kita mau melihat gitu ya, carilah nilai proporsi sesungguhnya dari keluarga yang masih memiliki TV tabung di kota tersebut. Jadi kita diminta untuk mencari nilai proporsi sesungguhnya. Kalau ini kan berdasarkan data sampel ya, 500 keluarga. Sekarang kita diminta untuk mencari proporsi yang sesungguhnya di keseluruhan Karangjuang itu ada berapa. Nah, di sini dari data ini sudah kita temukan gitu ya nilai P topinya. P topi tadi adalah X dibagi dengan N. X-nya 340, N-nya sama 500, sehingga P topinya sama dengan 0,68. Nah, sekarang kembali ke masalah tadi, kita dalam menghitung estimasi proporsi P keseluruhan, kita harus menemukan P topi dikurangi dengan error, kemudian P topi ditambah dengan error. Nah, errornya ini nanti yang ini ya, errornya nanti kita hitung berdasarkan tabel. E-nya adalah Z alpha per 2 akar dari P topi, Q topi dibagi dengan N. P topinya sudah ketemu, Q topinya bisa kita cari, 1 dikurangi P topi, N-nya kita tahu, N data. Z alpha per 2, di sini alfanya belum diketahui. Kita asumsikan misalkan alfanya sama dengan 5%, sehingga alfa per 2 sama dengan 2,5%. Kalau Z alpha per 2 berarti Z 0,025. Z 0,025 sama dengan 1,96 ya. Sudah tahu berarti ya untuk mencari E-nya, Z alpha per 2 tahu, P topi tahu, Q topi tahu, N topi tahu, P topi tahu. Maka interval ini nanti bisa kita selesaikan. Penyelesaiannya ada di sebelah di baliknya sini.
Di sini diketahui bahwa letak P-nya setelah kita hitung terletak di antara 0,64 dan 0,72. Gitu ya. Jadi proporsinya berada di selang 64% sampai 72%. Jadi 64% kurang dari P kurang dari 72%. Boleh dinyatakan seperti ini dari hasil akhirnya. Sehingga kita tahu gitu ya, jadi di sini keluarga yang masih memiliki TV tabung di Karangjuang itu diperkirakan sebesar 64 sampai dengan 72%. Jadi masih lumayan cukup banyak gitu ya berdasarkan data ini. Nah, itu tadi estimasi proporsi untuk satu populasi. Sekarang bagaimana jika untuk dua populasi? Kalau kita harus langsung mengetahui bahwa ketika kita mengambil dua populasi, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Jadi nanti kita akan memunculkan P1 min P2, artinya di sini proporsi kelompok 1, ini proporsi kelompok 2. Begitu juga dengan kasus rata-rata gitu ya, yang kemarin kita pelajarin, rata-rata dua populasi, berarti nanti ada mu1 dikurangi mu2, seperti itu. Ini rata-rata kelompok 1, ini rata-rata kelompok 2. Oke. Di sini P1 proporsi di sini nanti yang kita butuhkan gitu ya. Berarti ada P1, P topi 1, N1, X1, P2, P topi 2, N2, X2 dan seterusnya. Kemudian carilah masing-masing P1 atau P2 dengan cara yang sama gitu ya, tinggal melihat sampelnya saja. Nah, bagaimana konstruksi dari interval konfidensinya? Nah, untuk interval konfidensinya nyatakan sebagai ini. P1 min P2 itu nanti sama dengan gitu ya. Ini P1 min P2 terletak di antara P1 min P2 topi dikurangi dengan error dan ditambahkan dengan error. Jadi konsepnya sama, ini adalah errornya, ini adalah errornya ya. Dan di sini adalah selisih antara P1 topi dengan P2 topi. Karena kita memakai dua populasi. Kalau satu titik berarti cuma P1 atau P2 saja. Karena di sini ada dua, berarti kita nanti mencari selisihnya. Selisih perbedaan antara P1 dengan P2. Oke, bisa dipahami ya. Nah, komponen-komponen apa yang harus kita temukan gitu ya, atau harus kita ketahui terlebih dahulu. Di sini kita mau yang dijadikan goal kita adalah kita mau mencari ini. Apakah keseluruhan gitu ya, apakah keseluruhan P1 dan P2 ini punya perbedaan seperti itu. Nah, dengan cara di sini ada eksperimennya mengambil sampel dari N1 dan sampel dari N2, sehingga di sini kita bisa menemukan P topi 1 dan kita bisa menemukan P topi 2 ya. Sehingga ilustrasinya adalah seperti ini. Ini adalah kelompok P1, ini adalah kelompok P2. Kita mengambil sampel dari sini ya. Kita nanti di sini berarti akan menemukan N1, kelompok sampel yang pertama, kemudian ada kejadian X1, ini yang sedang kita amatin, gitu ya, tergantung konteks permasalahannya. Kemudian dari sini kita nanti bisa menemukan P1, ya kan? P1 topi sama dengan X1 dibagi dengan N1. Otomatis setelah P1 tahu, kita akan bisa menemukan Q1, 1 dikurangi dengan P topi 1. Ya, begitu juga dengan langkah yang P2 dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan Z alpha? Ya, ini sama saja. Alfanya yang digunakan berapa persen? Kita lihat dari perintahnya. Interval konfidensi 1 min alfa kali 100%. Nah, nanti tinggal kita lihat alfanya berapa yang diinginkan. Kalau di soal itu menyatakan interval konfidensi 94%. Oh, berarti kita harus langsung menangkap alfanya sama dengan 6% gitu. Interval konfidensi 96%, maka alfanya sama dengan 4%. Interval konfidensi 95%, berarti alfanya 5%. Ingat, yang kita butuhkan di sini adalah alfa per 2, jadi alfanya masih harus kita bagi 2 lagi. Oke. Nah, untuk contohnya bisa diperhatikan dari contoh ini gitu ya. Di sini ada suatu perusahaan suku cadang seperti itu.
Kemudian ada pembaruan dari suku cadang tersebut, kemudian diambil gitu ya 1.500 sampel, kemudian dari 75 ternyata suku cadang itu berasal dari cara yang lama. Suku cadang yang berasal dari cara lama itu cacat gitu ya, sorry. Kemudian 80% dari cara yang baru itu cacat juga. Nah, apakah ada perbedaan nih selisih proporsi cacat di antara kedua kelompok ini? Kita mau melihat di sini apakah P1 min P2. Bagaimana dengan proporsi barang cacat di antara dua kelompok ini, seperti itu. Nah, ini sudah kita tahu ya, ini N1, ini X1, ini N2, di sini X2. Jadi dengan cara yang sama kita bisa menggunakan menghitung estimasi proporsinya ya. Nah, ini interval konfidensinya 90%, berarti alfanya 10%. Alfa 10% dibagi 2, berarti alfanya 0,05, seperti itu. Tinggal dimasukkan keseluruhan nilainya dan dihitung. Ternyata di sini diketahui bahwa nilainya di antara negatif min 0,0017 sampai 0,0217. Nah, ini kalau dalam persentase gitu ya, berarti di sini minus 0,17% kurang dari P1 min P2 kurang dari berapa itu? 2,17%, seperti itu. Sehingga di sini bisa kita sampaikan gitu ya, karena nilainya di antara negatif dan positif, atau di sini memuat 0 ya, memuat 0, maka kita bisa menyampaikan bahwa karena di sini memuat 0, maka tidak ada perbedaan antara P1 dan P2. Antara P1 dan P2. Jadi artinya P1 dan P2 sama saja, atau suku cadang dengan cara yang lama dan cara yang baru di sini sama saja. Nah, demikianlah materi dari estimasi proporsi. Selanjutnya teman-teman bisa mengelaborasi kembali ya, berlatih sendiri secara mandiri. Semoga bisa menyelesaikan UTS dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.